Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Awalul Laili, kelas 11 IPA 2, sekolah di Madrasah Aliyah NU Kencong. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian taklid, hakikat bermazhab, dan manfaat bermazhab. Pengertian taklid. Taklid berasal dari qolada, yang artinya mengulangi, meniru, mengikat, dan mengikuti. Secara istilah, taklid artinya mengamalkan ucapan orang lain tanpa mengetahui landasan dan basis argumentasi yang digunakan. Dalam istilah ushul fikih, taklid adalah qabulu qauli qaili wa anta la ta'lamu min aina qalahu. Artinya, menerima perkataan seseorang sedangkan engkau tidak mengetahui dari mana asal pengetahuan itu. Kiai Haji Ahmad Siddiq dalam buku Hidlah Nahdliyah mengatakan bahwa bertaklid berarti mengikuti pendapat orang lain yang diyakini kebenarannya dengan Al-Quran dan hadis. Dalam kehidupan beragama, taklid memang tidak bisa dihindari. Seorang anak kecil belajar agama seperti tata cara berwudu, sholat, puasa, dan ibadah-ibadahnya. Begitu pula orang yang sudah tua renta baru belajar agama atau orang yang kecerdasannya kurang. Jadi bertaklid tidak selalu identik dengan mengikut secara sembarangan atau dalam bahasa disebut dalam taklidul akma. Jumhur ulama ushul fikih bersepakat bahwa orang awam wajib mengikuti pendapat para mujtahid dan mengambil fatwanya. Sebab dalam kenyataannya orang awam pada zaman sahabat dan tabi'in selalu meminta fatwa sahabat yang lebih mengerti atau mampu berijtihad dan mengikuti hukum-hukum yang telah difatwakannya. Orang yang bertaklid itu tetap mempunyai dalil, tetapi dalilnya adalah pendapat atau perkataan gurunya. Sejauh mana ajaran dalam kitab itu atau perkataan gurunya tidak bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Menurut ahli sunnah wal jamaah, hukum bertaklid itu ada dua, yaitu diperbolehkan dan tidak diperbolehkan. Diperbolehkan, yaitu bertaklid dalam masalah-masalah furu' bagi orang yang tidak mampu berijtihad dengan mengikuti tuntunan para imam mazhab. Yang kedua, tidak diperbolehkan apabila 1. Bertaklid semata-mata mengikuti adat kebiasaan yang jelas-jelas bertentangan dengan ajaran Islam. 2. Bertaklid kepada seorang yang tidak diketahui kemampuan, keahlian, dan identitasnya. 3. Bertaklid kepada yang jelas-jelas salah. 4. Bertaklid dalam masalah keimanan, kecuali bagi orang bodoh yang tidak berpeluang untuk belajar. Dan poin kedua, yaitu hakikat bermazhab. Mazhab menurut bahasa berasal dari kata zahaba, artinya jalan atau tempat yang dilalui. Adapun arti mazhab menurut istilah yang telah berlaku di sisi para ulama ahli fikih ialah mengikuti sesuatu yang dipercayai. Misalnya, falanu tamat fahaba bifulan. Artinya si fulan mengikut dengan mazhab si fulan. Dari definisi mazhab di atas dapat dipahami bahwa mazhab adalah metode manhaj yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian imam mujtahid. Singkatnya, mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam tentang hukum sesuatu masalah agama, khususnya dalam masalah fikih, misalnya menyentuh wanita yang tidak mahram, hukumnya membatalkan wudhu menurut mazhab Syafi'i. Dalam prakteknya, bermazhab itu dapat dibedakan dalam dua hal, yaitu bermazhab secara manhaji atau metodologis dan bermazhab secara qauli. Bermazhab secara manhaji metodologis artinya mengikuti mazhab sebagai metode beristinbat atau berijtihad untuk menemukan suatu hukum. Bermazhab secara manhaji juga bisa dilakukan dengan cara istinbat jama'i, artinya upaya pendapat
suatu hukum secara bersamaan oleh beberapa orang. 2. Bermazhab secara qauli, yaitu mengikuti qaul atau pendapat atau hasil ijtihad yang para mujtahid. Manfaat bermazhab dapat kaitannya dengan pengalaman ajaran Islam, antara lain: A. Bermazhab dapat memudahkan bagi umat Islam untuk mempelajari ajaran agamanya dan mengetahui hukum-hukum atas berbagai macam perbuatan. B. Bermazhab dapat menyelamatkan umat Islam dari penyimpangan, salah tafsir, dan kekeliruan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya. C. Bermazhab dapat membatasi meluasnya perbedaan pendapat di kalangan umat Islam. Dan sekian, apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.